Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Bioma, podcast biologi Unisma. Nah, pada sesi kali ini kita akan mengungkap lebih detail mengenai Idul Fitri. Bersama narasumber hebat kami di sini ada Saudari Putri Maharani. Beliau ini merupakan pengurus Badan Semi Otonom Sanggar Sedaya atau BSO Sanggar Sedaya tahun 2024. Jadi tanpa perlu lama-lama lagi, mari kita langsung aja kepoin. Nah, gini ya Ran, kan Ramadan itu identik dengan Idul Fitri. Ya. Nah, sebenarnya apa sih makna Idul Fitri itu sendiri? Idul Fitri punya banyak makna, Mas. Kita diajarkan untuk hidup sederhana, terus banyak bersyukur. Terus ya kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain yang mungkin mereka selama ini hidupnya itu keterbatasan gitu. Jadi kita bisa dapat ketenangan hati. Wah, jadi kita bisa mendapatkan ketenangan hati ya. Nah, terus kan Ramadan, Lebaran ini kan ya. Kenapa sih vibes-nya tuh lebih kerasa pas pagi-pagi aja gitu loh? Pas pagi-pagi aja. Oke. Kalau menurutku karena biasanya itu kalau pagi tuh kan banyak takbir tuh. Banyak takbir kan ya di masjid. Terus kita juga dari pagi banget itu udah persiapan buat ke masjid, jalan-jalan. Bukan jalan-jalan sebenarnya kayak jalan bareng ya ke masjid gitu sholat Idul Fitri gitu. Terus habis itu turun dari masjidnya ada sungkem sama orang tua gitu. Dan di situ kesannya tuh kayak hangat banget. Vibes-nya tuh kayak tenang, sunyi gitu. Jadi mungkin itu alasan kenapa vibes-nya tuh jauh lebih kerasa dibanding malamnya atau hari kedua hari raya gitu. Oh iya benar. Karena kan kalau pagi itu kan berarti penuh kehangatan ya. Sampai kehangatannya itu ke bawah orang-orang kan biasanya orang-orang siang-siang itu makan bakso gitu kan. Aku makan kupang sih. Oh, makan kupat itu ya. Nah, terus ya. Kan Lebaran ini kan kita keliling-keliling kan tadi yang seperti yang dikatakan Rani keliling-keliling ke keliling desa, keliling kota, keliling manapun ya. Nah, itu kan identik sama salam-salaman ya, memohon maaf. Nah, kira-kira kalau salaman dengan yang bukan mahramnya itu apakah boleh gitu? Gak boleh dong, karena kita tuh bukan hubungan saudara gitu loh Mas. Kita beda mahram, jadi menurutku ya tips and trick buat kalian cewek-cewek yang pengen untuk menghindari salaman sama yang bukan mahram, takutnya kan kita nimbulin kesan gak enak, sombong. Oh anak ini sombong gak mau diajak salaman gitu kan. Tapi kita bisa kayak gini aja atau nunduk, monggo Mas gitu. Jadi tetap kita bisa salam-salaman dengan menjaga jarak dan tidak menimbulkan kesan sombong gitu. Gitu. Jadi bisa dengan kayak gini ya, dengan kayak gini. Nah, tapi kalau semisal salamannya dengan orang yang lebih tua, tetapi bukan mahramnya kita, itu gimana? Selagi itu untuk niatnya untuk menghormati aja orang yang lebih sepuh. Misalkan ke guru, masa kita nggak salaman ke guru kita? Kan niatnya untuk menghormati aja kan gitu. Ya, bukan untuk aku jatuh cinta sama guruku kan enggak. Gitu. Berarti boleh dengan ya asal niat kita juga menghormati yang lebih tua niatnya gitu untuk kan, menghormati yang lebih tua aja ya. Nah, balik lagi tadi kan salaman salam-salaman keliling negara, keliling desa gitu kan. Nah, terus biasanya habis salaman tuh orang-orang kan kembali ke rumah ya. Nah, biasanya ke rumah tuh langsung makan-makan gitu kan. Makan kue nastar, makan ketupat, opor, weci, terus ada apa lagi biasanya rendang gitu kan, rendang. Nah, biasanya orang-orang tuh kayak langsung makan banyak gitu, langsung makan banyak banget karena kan puasa kita pas siang itu gak makan. Nah, sekarang Lebaran tiba-tiba siang bisa makan. Nah, jadinya orang-orang tuh pengen makan banyak aja. Makan banyak aja sama boros. Nah, itu kan gak boleh ya karena itu kan berbahaya ya bagi kesehatan. Nah, kira-kira ada tips gak sih biar kita tuh gak boros pas hari raya itu? Pas hari raya supaya gak boros. Ya itu kita harus kuatin iman aja. Kan kita selama 30 hari ini udah diajarin cara bersabar. Ya hidup sederhana gitu kan. Terus ya kita harus mempertimbangkan juga kondisi kesehatan. Kalau misalkan udah nggak biasa makan terus tiba-tiba langsung dikasih banyak, otomatis nanti kaget sakit gitu. Bukannya malah seneng hari raya, malah nantinya jatuh sakit gitu kan. Terus ya itu selektif juga, pilih-pilih makanannya harus yang sehat-sehat gitu. Karena kalau misalkan habis puasa 30 hari itu kita harus tambahin gizinya banyak gitu loh Mas.
takutnya badannya kaget gitu. Jadi Ya. harus ditahan ya, meskipun ada Harus rendang ditahan. banyak di depan itu harus menguatkan ditahan. iman, gitu. iya betul. Nah. Nantinya aja. Nanti Makannya aja. nanti aja. Bener. Nah, terus yang terakhir nih ya, kan Iya. bulan puasa ini kalau menjelang Idul Fitri ini kita identik dengan yang namanya mudik. Nah, di mana anak-anak rantau yang ada di Malang ataupun yang ada di mana-mana itu kan pasti akan pulang ke kampung halamannya kan, pulang. Jadi itu kan vibes lebarannya juga makin kerasa. Nah, kira-kira ada tips gak dari Rani sendiri biar kita tuh sehat dan kuat gitu loh pas mudik? Biar nanti pas nyampe rumah nggak ambruk ya. Ya, betul. Yang pasti itu sih Mas, tadi jaga kesehatan, terus pola tidurnya juga, pilih-pilih makanan juga, rajin olahraga. Terus kalau misalkan pulang naik kendaraan pribadi, itu kita harus tidurnya itu sih yang harus tidurnya dijaga. Terus bawa obat-obatan pribadi, bisa first aid kit atau ya mungkin alat semacamnya kayak tolak angin, antangin gitu-gitu. Terus kalau misalkan nantinya pulangnya pakai kendaraan umum, ya kendaraan umum ya. Iya, kendaraan umum. Nah itu kita mungkin bisa jaga kesehatan juga sih yang jelas, karena kan takutnya dempet-dempetan. Terus barang-barangnya juga jangan lupa diamanin sendiri, karena banyak orang gitu. Rawan copet ya biasanya pas mudik gitu. Jadi mungkin itu aja yang ingin saya tanyakan untuk di sesi podcast kali ini. Jadi mungkin dari Rani sendiri ada pesan dan kesan untuk para pemirsa yang lagi nonton? Mungkin buat teman-teman yang mau mudik dijaga kesehatannya, terus hati-hati selalu ya. Buat teman-teman selamat Hari Raya, semoga Allah selalu senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selamat Hari Raya. Amin. Oke, mungkin closing statement tadi sekaligus menutup podcast sesi kali ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan selamat bermudik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.